Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai inovasi AI pada GoFood, meningkatkan pengalaman pelanggan dan UMKM. Apa sih GoFood itu? GoFood adalah layanan pemesanan makanan dalam ekosistem Gojek dengan menghubungkan pelanggan dengan ribuan restoran dan UMKM kuliner di Indonesia. Nah, kalian pasti sering mendengar kan apa itu GoFood. Jadi kita lebih mendalam mengenai informasi GoFood. Sebelum kita memulai presentasi dengan rekan-rekan semuanya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Manda Olivia. Yang kedua ada Iren. Yang ketiga ada Ica Novela. Yang keempat ada Anissa Nur. Yang kelima ada Sahril. Baik, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Iren. Saya persilahkan. Sini materinya inovasi AI pada GoFood. Yang pertama itu rekomendasi menu yang dipersonalisasikan. Maksudnya itu kayak fitur ini menggunakan data riwayat pesanan, preferensi, dan waktu penggunaan untuk menyajikan sarana atau menu yang paling disukai. Contohnya itu kayak aplikasi yang ngepromosiin kopi dari kafe terdekat. Terus yang kedua itu ada prediksi waktu pengantaran yang lebih akurat. Maksudnya itu mempertimbangkan kondisi lalu lintas, waktu penyiapan makanan di restoran, atau jarak drivernya untuk memberikan perkiraan waktu tiba pesanan yang lebih cepat dan dapat diandalkan. Yang ketiga itu ada optimisasi pencarian restoran. Maksudnya itu kayak meningkatkan efektivitas fungsi pencarian, memungkinkan penggunaan menemukan restoran atau jenis makanan yang dicari dengan lebih cepat. Yang keempat ada dukungan untuk UMKM kuliner. Di sini maksudnya berbagai program atau fitur yang dirancang khusus untuk membantu usaha mikro atau kecil di bidang kuliner agar dapat bersaing, memperluas jangkauan pasar, dan mengelola operasional dengan lebih baik. Next. Yang ya di sini rekomendasi menu yang dipersonalisasi, yaitu AI menganalisis data pelanggan seperti riwayat pesanan, lokasi, waktu, dan preferensi. Contohnya itu ya rekomendasi kopi susu di pagi hari bagi yang memesan. Yang kedua tadi prediksi waktu pengantaran yang lebih akurat, yaitu yang tadi udah saya jelasin itu memperhitungkan jarak lalu lintas, cuaca, dan jumlah pemesanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan estimasi waktu yang lebih cepat. Next. Yang ketiga, optimisasi pencarian restoran. AI menyusun restoran berdasarkan preferensi pengguna dan mempermudah pengguna untuk menemukan pilihan makanan yang sesuai. Yang keempat, dukungan untuk UMKM kuliner, yaitu AI menyusun restoran berdasarkan preferensi pengguna dan mempermudah pengguna untuk menemukan pilihan makanan yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Iren atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ica Novela. Saya persilahkan. Baik, pada saat ini kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis dengan stage gate system.
Stage system ini bekerja seperti gerbang atau checkpoint. Jadi setiap ide yang muncul harus melewati beberapa tahapan atau stage di setiap tahap. Ada proses evaluasi atau gate untuk memastikan ide tersebut masih relevan, layak, dan punya potensi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang pertama yaitu ada stage 1, di situ ada discovery atau pencarian ide. Pada tahap ini, kita mulai dengan mengidentifikasi masalah. Contohnya, masalah kebingungan pelanggan dalam memilih makanan. Dari situ biasanya muncul ide awal, yaitu penggunaan AI Recommendation System. Jadi, AI berguna ya di sini. Di tahap ini, peran product champion adalah menggali ide tersebut dan meyakinkan tim bahwa ide ini layak dipertimbangkan. Kemudian ada stage 2, yaitu scoping atau seleksi ide. Setelah terkumpul ide, kita masuk ke tahap scoping atau seleksi ide. Di tahap ini dilakukan analisis kompetitor, misalnya GrowFood ternyata sudah punya sistem serupa. Jadi fokus kita arahkan pada rekomendasi yang lebih personal, prediksi pengiriman, dan juga visibilitas UMKM. Produk champion di tahap ini berperan memastikan ide tetap fokus dan kompetitif, bukan sekedar meniru apa yang sudah ada. Kemudian ada stage ketiga, yaitu business case atau studi kelayakan. Selanjutnya, pada tahap business case ini dihitung biaya seperti server, data science, dan integrasi aplikasi. Lalu dihitung juga manfaatnya, misalnya potensi peningkatan transaksi sebesar 15-20%. Namun tentu ada risiko seperti keamanan data dan privasi pelanggan. Setelah ditimbang, ide dianggap layak karena potensi keuntungannya lebih besar dibanding resikonya. Dan untuk stage 4-6 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Ica. Cukup jelas untuk penjelasannya ya. Oke, kita next kepada Saudara Nur. Mohon maaf, kepada Saudara Anissa Nur, saya persilahkan. Selanjutnya, stage 4, development atau pengembangan produk. Tim data scientist mengembangkan model AI. 2. Tim engineering mengintegrasikan ke dalam aplikasi GoFood. 3. Peran produk champion, contohnya koordinasi antar tim data engineering dan bisnis. Stage 5, testing dan validation, pengujian dan validasi. A atau B, testing. Kelompok A, GoFood tanpa AI. Kelompok B, GoFood dengan AI. Hasilnya 30% lebih sering melakukan repeat order atau waktu pencarian menu berkurang hingga 40%. Stage 6, launch atau peluncuran. Peluncuran nasional dengan kampanye GoFood, pilihkan menu favoritmu dan pesan lebih cepat, rekomendasi lebih cerdas. 3. Peran produk champion, koordinasi peluncuran yang sukses. Selanjutnya yaitu analisis dengan dampak inovasi AI pada GoFood. Bagi pelanggan, pengalaman lebih personal, kepuasan meningkat. GoFood digunakan untuk menganalisis kebiasaan, preferensi, dan riwayat pesanan pelanggan karena pelanggan merasa rekomendasi sesuai selera, waktu pencarian makanan lebih cepat, dan pengalaman pengguna lebih nyaman. Contohnya, jika seseorang sering pesan ayam goreng, aplikasi akan merekomendasikan restoran ayam atau promo terkait. 2. Bagi Gojek, peningkatan transaksi 15-20%. Retensi pelanggan lebih tinggi. Dengan AI, pelanggan lebih sering memesan karena rekomendasi yang relevan. Hal ini meningkatkan jumlah transaksi secara signifikan. Retensi artinya pelanggan tetap loyal dan kembali menggunakan GoFood. 3. Bagi UMKM, restoran kecil lebih mudah ditemukan, penjualan meningkat. Biasanya, restoran besar
mendominasi, tetapi dengan algoritma AI, UMKM kuliner juga bisa ditampilkan dalam rekomendasi. Karena lebih banyak pelanggan menemukan dan mencoba menu mereka, maka UMKM mendapat kesempatan bersaing lebih adil dengan brand. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syahril. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa atas pemaparannya. Langsung next kepada Syahril, saya persilahkan. Baik, kesimpulan topik kali ini adalah inovasi AI pada GoFood menunjuk penerapan sukses Stargate System. Mulai dari pengembangan hingga peluncuran teknologi, ini berhasil menyelesaikan masalah pengguna seperti kebingungan memilih makanan dan ketidakakuratan waktu pengiriman. Selain itu, AI memberikan dukungan lebih bagi kuliner, meningkatkan visibilitas mereka di pasar yang kompetitif. Bagi Gojek, inovasi ini memperkuat citra perusahaan sebagai super app yang inovatif dengan peningkatan transaksi dan kepuasan pelanggan. Yang signifikan ini membuktikan bahwa integrasi teknologi dapat menciptakan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak dalam ekosistem GoFood. Nah, kemudian secara keseluruhan, inovasi AI ini memperkuat posisi GoFood sebagai ekosistem digital kuliner yang kompetitif, yang berkelanjutan serta mampu menciptakan nilai tambahan bagi pihak yang terlibat. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Syahril atas pemaparan yang telah disampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan mengenai inovasi AI pada GoFood. Kami harap semua materi barusan yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.